Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tuwajjihuna ma ashbala hatta yufham innaka ta'lamu wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang membaca alhamdulillah, yang mana kita masih masih dipertemukan setelah beberapa minggu terkena musibah. Mudah-mudahan musibah yang telah lewat menjadi penembus dosa bagi kita semua, dan mudah-mudahan musibah tersebut tidak terjadi kembali. Mudah-mudahan, karena musibah yang telah lalu itu mungkin adalah musibah yang menurut Allah pertama kali terjadi di daerah kita ini, Tapi semuanya itu marilah kita introspeksi diri, marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap musibah itu pasti ada hikmahnya dan tergantung orang yang menerimanya. Terkadang musibah itu ada yang berbentuk bala, musibah, semuanya musibah, tapi bagi orang tersebut bala. Ada juga yang musibah bagi orang tersebut adalah penghapus dosanya, Ada juga musibah yang datang kepada seseorang, tapi itu akan menjadi peninggi derajat baginya. Nah, sekarang apa musibah apa yang disebut bala? Musibah yang disebut bala apabila turun kepada orang yang kafir atau orang munafik, itu berbentuk bala. Semuanya dapat musibah. Misalnya dalam satu kampung ini terjadi musibah yang sama, misalnya kebanjiran, tapi masing-masing orang itu berbeda hubungan musibahnya lawan dirinya. Orang ini disebut dengan bala atau siksa. Ada yang sebelahnya itu disebut penembus dosa, kafaratnya. Ada yang sebutingnya lagi, seorangnya lagi itu disebut peninggi derajat baginya. Sekalinya orangnya lain-lain. Nah, bila musibah itu jadi bala, itu turunnya kepada orang kafir dan munafik. Yang kedua, apabila musibah itu turun kepada orang awam, yang kayak macam kita ini, nah itu adalah penembus dosa. Adapun musibah turun kepada para wali-wali, kepada para nabi, itu disebut peninggi derajat. Nah kayak kita ini orang awam, penembus dosa. Kecuali sudah jadi wali, sudah bersih, orangnya sudah bersih, tapi tetap dapat musibah, itu namanya peninggi derajat. Nah, mudah-mudahan kitanya musibahnya kada jadi masalah, tapi masalahnya mudah-mudahan kita kawan mengambil hikmah dari musibah itu. Mungkin sebab apa musibah ini datang kepadaku. Nah, jadinya parai bedela ilan ya Allah. Nah, tahu ada yang menerusakan misalnya di rumah kan. Nah, jadi kan tetap pahalanya, tapi insya Allah pahalanya jalan aja. Niat pian jangan ada banjir, turun aja ke majelis dalail jakanya tah. Ya cuma karena ada halangan. Maka niat sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nyamannya umatnya Nabi Muhammad ini. Niat kebaikan ditulis 1. Bila mengerja ditulis 10. Apabila berniat ingin mengerjakan kejahatan, ditulislah kali ditulis. Nah, tapi mbah mengerjakan hanya ditulis 1. Apabila ini sudah mengerjakan lawan maksiat tadi, maka malaikat yang di kiri, ya kalau kita belajar bahari waktu SD, ada 2 malaikat di kanan di kiri, yang namanya rakib dan yang namanya atid. Yang rakib ini menulis kebaikan, yang di kiri ini menulis kejahatan.
Ujar di dalam kitab itu nang di kanan ini ialah bosnya, ibaratnya ketuanya. Jadi inyane nangaran bos lah atau nangaran ketua kadosa lagi musyawarah lawan anak buah. Bila nang orang ini mencatat kebaikan langsung dicatatnya. Tapi nangaran orang di kiri nih anak buahnya modelnya atasan lah. Bawahannya. Bila seseorang mengerjakan maksiat nang di kiri ini musyawarah dulu. Wahai rakib, tuliskan nih orangnya nih mengerjakan kejahatan. Ujar malaikat rakib, kadusah dulu. Tunggu sampai 7 jam. Tunggu sampai 7 jam. Apabila kalau nya bertaubat, apabila inya bertaubat maka jangan ditulis. Tapi bila lewat 7 jam kada sing taubatan, kada ada beristighfar, ujar rakib tulis ya. Malah didoakannya orang maksiat tadi nang kada sing taubatan, mudah-mudahan inya mati lakas. Naudzubillah. Maka doa malaikat ini ujar apa? Kabul, orangnya kada berdosa. Ya kan? Nah, jadi maksudnya adakah manusia itu nang bersih dari dosa? Kada ada banglah, kecuali siapa? Kecuali para nabi. Para nabi kada mengerjakan maksiat. Nang kayak kita orang awam nih pasti ada tak terjerumus dalam maksiat. Tapi apakah maksiatnya itu yang jadi pandangannya kada? Yang iba maksiat langsung bertaubat. Alhamdulillah. Masih diberikan kesempatan, masih panjang umur, kawa pulang bertetamuan di sini. Nah, pasti tian mangganang bahari terjadi kan kayak apa terjadi. Nah, ulun hajar jin melihat banjir itu di TV aja. Kada soal melihat yang mengalami di kampung seorang. Nah, kalau dilihat musibahnya masih beratan musibah orang. Di kita ini tak kurang lah. Kalau di Sulawesi kan di Sumatera, ini gempa bumi. Amun kita ini kebanjiran di rumah sini. Kawah aja kita mengungsi ke rumah lain. Apalagi ibu nang bisi rumah banyak ya kan, ada bisi rumah keluarga kawah kita mau umpat di situ. Kawah aja benaung di rumah artinya. Tapi mun orang nang gempa bumi tadi kasihannya di tenda begana. Jadi dipandang itu bisa meringankan musibah nang dialami tersebut. Dan kada kerasaan lagi kita malam ini di malam pertama bulan Rajab. Nah, 2 bulan lagi Rajab, Sya'ban, ada kerasaan Ramadan. Ya Allah. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang nih kada kayak tahun tadi. Tahun tadi pandemi pandemi Covid. Cuma tarawihan mungkin di masjid ini kada sebenarnya. Tarawihan lah. Tapi kada banyak juga orangnya lu. Banyak. Oh, banyak lah. Kada di Rejia polisi lah. Enggak tahu enggak ada Rejia maka dua apa? Tarawihan. Di dalam situ. Di dalam kada di pinggir jalan, di dalam aja Bang ya. Apa bunda tarawih lah. Alhamdulillah. Hawaii jurang bahari ya lah, bahari jam. Tahun tadi Hawaii ya bulan puasa. Hari rayanya ya juga kan Hawaii gara-gara pandemi ini. Sampai apabila pandemi Covid ini hanya habis lah, maka datang pulang vaksinnya jarang datang pulang. Sampai pesawat haji dimaskeri bulannya supaya menjalankan protokol kesehatan. Nah, parno lambangnya pesawat ianunya dimaskerinya. Mudah-mudahan kita panjang umur kawa pulang bertemuan bulan Ramadan. Kita mempersiapkan bulan Ramadan, mulai wahini kita mempersiapkan mulai bulan Rajab. Ujar ulama, bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Bulan Sya'ban itu bulan menyiram. Bulan Ramadan itu bulan menuai. Emang atam lah ya misalnya. Mengatam itu apa ya? Lain orang pemahaman. Kada ada pengalaman pemahaman. Bila bulan Ramadan apa jar? Bila bulan Ramadan ialah menuai. Nah, menuai hasilnya. Bulan Rajab itu terkenal lawan di dalam hadis disebutkan ialah bulannya Allah Ta'ala. Maka perbanyaklah istighfar. Pas benar ya Allah, perbanyak kita istighfar dan bertobat. Bulan Sya'ban itu bulannya Nabi.
maka memperbanyak sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Ramadan adalah bulan umatnya Nabi, disitulah memperbanyak membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Dan adapun karena hari ini mungkin kita membaca dulu daripada fadilah bulan Rajab saja. Fadilah bulan Rajab, amalan bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah hubungannya lawan bulan Maulid. Ujar ulama ada hubungannya lawan bulan Maulid, bulan Rajab nih. Sayyidah Aminah mulai mengandung itu bulan apa? Bulan Rajab. Bila pian hitung mundur dari Rabiul Awal, karena Nabi lahir di bulan Rabiul Awal. Hitung mundur Rabiul Awal, Safar, Muharram. Nah, kadang-kadang apa belum berbelakangan. Dzulqa'dah, Syawal, apalagi Ramadan, Syaban, Rajab. Jadi ada hubungannya Rajab bulan Rabiul Awal. Apa hubungannya? Sayyidah Aminah mulai ketahuan silin betianan Nabi di bulan Rajab. Nah, dan bulan Rajab ini bulan yang paling agung bulan. Nah, karena nang mana bulan pahapsian payu pulang ya lah bulan hapsi. Bahapsian nang mana penceramah payu juga penceramah. Nang mana apa bahasanya? Nang mana apa? Nang mengaji payu juga bulan Rajab. Nah, mudah-mudahan kawal pulang kita karena bulan siang kan maulah pulang ya apa aja. Maulah Isra Mi'raj pulang sah selajur haulan. Saat pada haulan nah. Nah, alhamdulillah. Nah, kita membaca daripada fadilat bulan Rajab aja. Nah, bulan Rajab ini ialah bulannya Allah. Maka perbanyaklah istighfar dan bertaubat. Pian tahu banyak fadilat daripada istighfar ya kan? Banyak fadilatnya. Pernah suatu ketika Sayyidina Al-Hasan Al-Basri ialah yang menyusun istighfar. Bila pian mengisi buku kitab Dalail nang ini kan imbahnya apa? Dalail khairat, imbahnya apa? Istighfar yalah. Orangnya samakah nama mengarang? Ada sama. Istighfar itu nama mengarang ialah Sayyidina Hasan Basri. Bagana di negeri Irak. Sidin waktu itu ditakuni oleh beberapa orang. Nang pertama menakuni, wahai imam, ulun ni kada beranak. Jadi apa amalannya supaya lakas beranak? Ujar Sayyidina Hasan Basri, banyaki istighfar. Ya Allah tuh pertama. Apa tadi pertanyaannya? Ulun ni mandul, bini ulun mandul. Lainnya pang mandul lah, bininya nang mandul. Tapi laki bisa juga mandul ya Allah. Bisa jalan mandul juga. Nah, apa aja amalannya? Banyak istighfar. Datang orang kedua. Orang kedua ini bertakon, wahai imam, kantong ulun karing nah. Kanker kantong ulun. Nah, maknanya aja bang. Ada bang silin bepandir kayak itulah kantong karing kata orangnya. Artinya duit ulun karing nih, duit ulun tapi ada. Ujar Hasan Basri banyak istighfar. Nah, mbak tahu apa palang jersidin? Wahai imam, di kampung kami kada hujan. Nah, kata pi hujan. Apa amalannya supaya hujan? Ujar Hasan Basri banyak istighfar. Jadi nang murid ini bingung. Kenapa pertanyaannya lain, jawabannya sama. Nah ini betapun supaya beranak. Nah ini betapun supaya berduit. Nah ini betapun supaya hujan. Nah apa jawabannya sama ya imam ya? Jadi Imam Hasan Basri ikam kada membaca kah firman Allah Ta'ala ambilan sidin Quran. Nah pajar bacaannya faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Itu sebuting dulu. Ujar Allah Ta'ala, beristighfarlah kepada Tuhan kalian. Niscaya apa? Pertama, Allah akan mengirimkan hujan. Satu. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Kemudian dia akan memberikan kepada kalian harta, artinya sugih, dan memberikan keturunan, artinya baanak. Ada lagi sebuting tertinggal. Ada lagi orang bertakon, ya imam, kabun ulun ni katapi berbuah. Nah, kabun ulun ni katapi berbuah. Itu ibaratnya jar Roma Irama, hidup tanpa cinta bagi taman tak berbunga. Nah, aja.
Hidup tanpa pendamping, tanpa bagian hidup tanpa pendamping bagai taman tak berbunga. Apa amalannya Jersidin? Banyak istighfar, lakas buah ikamna wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nah, tinggal ulang-ulang. Seikung lagi udah betakon. Sumur kami karing ya Imam. Apa amalannya? Menjadi Imam banyak istighfar. Oh, bisa begini jawabannya. Nah, oleh karena itu, marilah di bulan Rajab ini, malam ini datang bulannya, nah kita pas benar hendak membanyaki istighfar bertaubat. Tapi kada bulan Rajab aja ada, di bulan lain pun kita membanyaki juga. Nabi aja orang yang sudah maksum, yang bersih sudah masih beristighfar berapa kali Bu? Sidin beristighfar ada yang di riwayat itu 70 kali, ada riwayat lain 100 kali. Paling kada kita menuruti Nabi barang ya kalau 100 kali beristighfar. Bagus lagi banyak 1000. Ujar guru Bahari, amalan orang yang ketujuh beristighfar 1000 kali. Napa anunya fadilatnya napa? Doanya tuh dikabulkan terus ya. Bahkan kada doa lagi belum, udah lagi begeretek. Hanya begeretek orangnya sudah ada hal lagi hartanya. Begeretek nasi bungkus. Orangnya kakalitik aja. Bakalnya ada datang guru aja. Nah, belum tadi ada nasi bungkus lebihan, nah disentian sebungkusnya. Guru makanya. Guru makanya. Itu kadang-kadang juga orang biasa juga. Geretik aja ada. Nah, itu orang yang membaca istighfar 1000 kali. Nah, jadi kita amalannya juga kalau di tarim itu orang amalannya membaca istighfar, membaca apa? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali pagi dan sore. Nah, pagi itu ujar ulama pagi itu apabila mulai tengah malam sampai tengah hari itu sebutannya pagi. Dasar aja pian mah andap mulai di mananya. Itu sambatannya pagi sudah. Tengah malam tuh pagi. Tengah malam yang kedua lah. Ya kan kalau kita bagi dua malam itu pertengahan pertama, pertengahan kedua. Pertengahan kedua ini nang pagi. Sambatannya apa bahasa Indonesianya? Dini hari. Nah itu mulai situ pagi. Nah, sampai kena ke tengah hari. Nah kita nih lewat tengah hari sudahlah. Sambatannya sore sudah. Terserah aja pian artinya mah andak tuh terserah aja. Andak imbas subuh atau imbas asar masuk sudah pagi sore. Hendak imbah subuh lawan imbah isya atau maghrib masuk udah sore. Hendak sebelum tengah malam sebelum subuh masuk juga sudah pagi. Nah, itu amalannya orang Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ada seorang ulama berkata, barang siapa yang membaca istighfar ini 70 kali maka dia tidak akan masuk neraka. Kita jar guru Bahari memadahi bila kita ini memilih amalan, pilih nang kada masuk neraka itu jadi dipilih. Bila memilih nang masuk surga itu kan bisa jadi kalau pindah tak singgah dulu. Nya kan ngaran masuk surga ya karena kada tahu maksudnya itu bersinggah kada tahu. Jadi jadiin mencari amalan, cari nang kada masuk neraka. Bila kada ke neraka pasti ke surga. Gitu jadi guru Bahari. Maka dia akan masuk surga aja. Tapi kalau Bapak juga amalkan juga amalan yang masukkan surga ada, amalkan juga baik aja. Setiap ada amalan amalkan. Nang masuk surga, nang menjauhkan, tapi nang diutamakan nang menjauhkan dari neraka. Melihatnya aja gini mungkin kita pasti kita kada akan melihat neraka. Apalagi kena betiti di siratal mustaqim, maka di bawah neraka apinya nih jerna. Napa jerna? Jilat-jilat nah. Ya ayo mun orang kafirnya pak langsung orang kafirnya kada lagi melewat langsung ditimbai. Nauzubillah min dzalik. Nah itu salah satu amalannya membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Mungkin di risalah amaliyah ada tuh amalan-amalannya nang dari tanggal 1 sampai tanggal 10, nang dari tanggal 11 sampai 20, nang dari tanggal 21 sampai 29 atau 30. Nah, ada tuh diri salam aliyah pian buka aja tuh. Nah, batu karena selain nang itu pian banyak istighfar astagfirullah. Selain apanya
Zikir nang lain pun jangan ditinggal kayak salawat dia nah juga dibaca. Cuma aja nang dituguli apa jar di bulan ini istighfar. Ujar Nabi tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira, maka beruntunglah orang nang di catatan amalnya banyak mendapatkan istighfar. Terserah aja pin istighfarnya hendak nang mana, hendak istighfar Hasan Basri ada nih napian baca di dalam kitab nang Dalailul Khairat ini ada situ istighfar Hasan Basri mulai hari Jumat, kena hari Sabtu, Minggu, Ahad, Senin sampai Kamis khatam. Kalau sidin ini mulai hari Jumat memulainya istighfar Hasan Basri ini mulai hari Jumat, beda lawan Dalail memulainya hari Isnin, Selasa, Arbi'a, Kamis. Alhamdulillah. Jadi sesuatu yang memasukkan ke surga ini banyak benar. Sampai jar malaikat itu bingung bila ada umat Nabi Muhammad ini yang masuk neraka, bingung. Umat Nabi Muhammad ini banyak benar sesuatu yang menjadikan ini tuh diampuni banyak, amalan tuh banyak supaya masuk surga, supaya terhindar dari neraka. Jadi jar malaikat, kenapa nyawa ini kita masuk juga ke neraka? Maka banyak amalan yang memasukkan ke surga. Itu bagi umat Nabi Muhammad. Ada umat-umat yang lain, malaikat itu bingung. Kenapa ini kawas selamat? Ada umat-umat dahulu, umat-umat bahari, malaikat bingung. Kenapa ini kawas selamat? Padahal syariatnya yang bahari itu ngalih pada syariatnya Nabi Muhammad. Contohnya syariat Nabi Musa, bila keguguran najis, sahkah ditapas anunya nih? Kadesah, harus di apa? Harus dipotong. Bayangkan kalau najisnya nih taka kulit ditatak lah. Bila mengerjakan dosa pulang di rumahnya nih bertulisan si fulan malam tadi telah mengerjakan dosa. Bila hendak bertaubat bunuh diri dulu, hanya diterima taubat. Syariat Nabi Musa nya orangnya genal-genal juga bang. Nabi Musa itu. Bisa mungkin. Jadi jam berapa tuh? Oh jenan tadi. Jenan tadi. Bulan Rajab. Nah di sini pun ada disebutkan. Dikisahkan daripada Imam Muqatil, imam tafsir Al-Quran, beliau berkata, sesungguhnya di belakang Jabal Qaf itu ada tanahnya ini warna putih, bentuk ulang licin, bening, seperti perak. Jabal Qaf, ujar orang Jabal Qaf ini nang maulah langit ini biru, ujar orang. Nya aslinya langit ini kada biru, ujar aslinya. Itu jar ulama. Nama olah biru ini ialah Jabal Qaf, Gunung Qaf. Tapi Gunung Qaf ini di manakah harus tahu? Ini Gunung Qaf, gunung yang rahasia. Orang kasyaf aja kalau melihat. Nah. Jadi di belakang Gunung Qaf tadi ada tanah. Tanahnya itu warna putih. Putihnya tuh bening. Kada lica, kada bening tanahnya. Seperti perak. Luasnya itu seperti dunia 7 kali. Seperti dunia 7 kali luas tanahnya tadi. Bayangkan dunia nih 7 kali. Luas dunia ini berapa? Kali 7 kali. Dipenuhi lawan malaikat. Saking apanya? Saking penuhnya tanah tadi lawan malaikat. Saking penuhnya nih sampai kada ada lagi ruang. Sampai kada ada lagi nang jurang bekipit bener sudah bersasakan. Seandainya ada jarum gugur pasti tak ke tangan buahnya kada tak ke tanah. Nah saking hibaknya sudah. Tapi ngaran malaikat lah. Nya malaikat kan diciptakan dari cahaya. Jadinya modelnya tuh kada nang kayak kita ini kan. Nah kayak kita ini kan bekasa kayak apa? Kayak apa bahasa? Kayak model bagalut gitu. Nah kalau malaikat kadanya di setiap tangan malaikat itu ada bendera tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini yang jadi patokannya gue. Nah mereka setiap hari berkumpul di di bulan Rajab.
Nah, jadi pengumpulannya di bulan Rajab. Selain daripada bulan Rajab, tanah tadi kosong. Bila masuk bulan Rajab, hanya turunan buahnya berkumpulan di situ, berkumpulan. Nah, gawiannya tadi ialah berdoa, menangis, mendoakan keselamatan bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berdoa, ya Rabbana irham umat Muhammad wala tu'adzib umat Muhammad. Wahai Tuhan kami, ini doa mereka, sayangilah umatnya Nabi Muhammad dan jangan kau siksa satupun umat Nabi Muhammad. Sambil mereka menangis dan berdoa. Jadi ujar Allah Ta'ala sudah tahu tujuan mereka berdoa ini sudah tahu. Tapi Allah Ta'ala hendak memadahkan kita, ada pelajaran di situ. Buhan ikam ini hendak apa? Jadi buhan ikam ini mendoakan umatnya Nabi Muhammad. Jadi ujar malaikat tadi, kami ingin engkau ampuni umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pun berfirman, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Maka di dalam kisah ini kita ambil kesimpulan bahwasanya malaikat di setiap malam bulan Rajab mendoakan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk daripada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini nyaman ya mengaku mungkin kami umatnya Nabi Muhammad, tapi Nabi pang mengakui lah. Nah itu nang kita takutan akan. Selama kita termasuk dari golongan umatnya Nabi Muhammad, maka kada bakal celaka. Pasti syafaat akan datang. Kalau Nabi Muhammad bisa memberi syafaat kepada umat yang lain, apakah beliau tidak bisa memberikan syafaat kepada umatnya Nabi Muhammad SAW? Nah, alhamdulillah ada sudah kita BC investasi. Nah, investasi apa artinya investasi? Jaminan simpan. Apa artinya? Tabungan investasi kita supaya kita tinggal kitanya aja lagi menjaga. Nah ke situ aja dulu karena ke situ aja dulu. Dan malam ini insyaallah malam ini kita mulai daripada bulan Rajab. Kalau ditarik mulai bulan Rajab nih malamnya nih buahnya bahadrah ya tapi lain hadrah besaudan, sambatannya hadrah asgar. Ibaratnya hari rayanya buhannya ini malam ini. Buhan tarim anggap hari raya aja. Besoknya buhannya maulidan nih malam ini imbah mulai Isya buhannya bahadrah itu membaca perkataan Imam Abdul sebahagian wali-wali diselingi lawan ini. Tapi lain seruling nang haram tuh lain karena seruling nang haram itu nang kayak di bukan India tak berpanjang kenapa aja ada bulatannya genal kah. Nah itu nang haram. Bila anak tahu lihat di film-film India tak. Nah nang lainnya mana ular tuh nah itulah ularnya. Nah itu nang haram. Ada isinya ada berisi. Nah lain nang kayak nang dipakai buahnya nih nang kayak nih ya isinya gitu gak ada. Nah cuma di tiup-tiupan ada bunyinya. Kalau betuhuk berakan anak belajar hingga ada tiup pak sedahinya nang mana aja. Maaf belang baru benar. Mungkin marawis di majelis Ustaz Ilham Humaydi pian melihat sebahagiannya di labnya ada kan kayak bermawarisan. Nah seperti itu dipakai buahnya. Ujar buhannya di sana nang gendangnya tuh itu gendangnya tuh diamini oleh malaikat. Nah di situ kita berdoa aja nang waktunya gendangnya tuh di situ kita berdoa kabul. Malaikat nang manu gendangnya tuh jaran bahari ibak lawanan. Enggak ada yang melihat bahari kalau bahari masya Allah. Kita nih itu penyakit jadi kadang melihat orangnya ada ya padahal orangnya coba nangaran penyakit. Nah itu banyak kayak banyu ini manis ya banyu nih cuma nangaran liur lah orang berpenyakit. Ujar burdah apa jadi burdah qatin kir ainadu asyamsi mir ramadin. Terkadang mata itu kada kau melihat sinar matahari karena sakit mata. Wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqami, dan terkadang mulut ini mengingkari rasa banyu nih padahal ini apa? Garing. Nah
Mun orang keduanya manajernya mana apa? Manis. Kada berasa manis saja. Bagi orang kena COVID lah gejalanya, kadang mencium, kadang merasa jerman itu senjata. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, okay. Di bulan Rajab mudah-mudahan doa Nabi apa doa Nabi bila bulan Rajab nih Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam. Ada yang menambahi waradina bil yasir minal manam. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan, dan tolonglah kami di bulan puasa nanti berpuasa dan beribadah di malam hari. Ada yang menambahi waradina bil yasir minan nam, dan puaskanlah kami dengan sedikit tidur. Jadi kada guring. Kalau Rasulullah itu bila bulan puasa kada guringan lagi. Khususan 10 akhir, Asyurul Awakhir. Kalau di sana kan setiap malam orang qiyamul lail. Kalau kita ini kan kada apa-apa Asyurul Awakhirnya aja. Tapi kalau di sana ditarim orang saben malam. Makanya dibaca sejus Quran. Kada nang gitu. Mudah-mudahan kawat kita meningkatkan ya kalah. Kita kada Asyurul Awakhirnya aja kada. Mulai pemulaan. Ya kita ini kan terpaling mula dari awal pemulaan itu hibah masjid Ramadan. Sekalinya pas tanggal 10, tanggal 11 ya, akhirnya tuh berami manusianya, berami di luar di pasar. Ya. Jadi jar Habib Umar bila hendak nukar baju, jadi nukar sebelum bulan puasa tukar dulu jadi sih ada gitu. Jadi karena jadi bulan puasa itu kada lagi memikirkan baju, ada lagi pikirkan ibadah aja lagi. Di sini bila hendak tukar baju, sidin kada menangati tukar aja sidin. Tapi sebelum Ramadan tukar sudah. Karena simpannya sampai hari raya biar pakai. Artinya supaya kada mengganggu. Supaya kada mengganggu. Ya kan. Karena apa baju hanyar men ada duitnya tukar aja. Nah, baju hanya bagusan membaguskan penampilan. Mudah-mudahan hati pun bagus. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada barakahnya, dan mudah-mudahan kita tadi di kawah kita mengambil waktu, menggunakan waktu di dalam bulan ini Rajab, Sya'ban, Ramadan sampai kena di hari raya. Dan mudah-mudahan bulan puasa yang akan datang nih kadang kaya puasa tahun tadi ini kaya pandemi. Kaya biasa aja tuh kita tarawihan, amalan bertadarusan ya Allah. Dan mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat kabul dunia akhirat, diluaskan rezeki yang halal, diselamatkan dunia dan akhirat, terutama kita mudah-mudahan diakui oleh Nabi Muhammad SAW umatnya, dan berkumpul bersama beliau nanti di surganya nanti. Ala hadhihi niyyat wa ala kulli ma nawa bihi salafus salih wa ala ma nawa bi syekhuna wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.